Halo Sobat Karta. Nah, kali ini kita akan podcast bareng Kak Ziza. Halo Kak Ziza. Gimana tadi perjalanannya? Sempet nyasar? Iya sedikit kan. Harus langsung putar parah jadi deh. Nah, kali ini ya kita bakal podcast tentang peduli sesama dengan bersedekah. Nah, Kak Aziza ini merupakan pegiat sedekah Mingguan Lampung ya Kak ya? Mungkin boleh kasih tahu ke teman-teman semua selain jadi pegiat, mungkin Kak Aziza apalagi gitu kegiatannya? Kegiatan sehari-harinya. Kegiatan sehari-hari. Sebenarnya aku masih foto juga, gitu kan, foto katalog. Terus selain dari itu juga aku sekarang ada kerjaan di klinik, kecantikan bagian keuangan gitu sih. Hari-harinya itu aja Masih kayak gitu ya. Terus langsung aja nih ke topiknya, tema kita tentang peduli sesama dengan bersedekah. Ini kan pegiat sedekah mingguan ya Kak Iza ya. Itu gimana awal terbentuknya? Oke, jadi sebenarnya komunitas sedekah Mingguan Lampung ini memang terbentuknya pada tahun 2016 gitu. Pencetus awalnya itu Kak Nova Anjar Prakoso, kalau teman-teman ada yang tahu. Bebek Bacem Prakoso, nah itu ownernya Nova Anjar. Alamatnya ada di Jalan Bungur. Jadi sebenarnya awalnya itu pencetusnya Kak Nova itu, terus aku dan tim-tim yang lain itu kita membernya gitu. Di tahun 2016 itu ya. Jadi ya sebenarnya SML itu kan singkatannya SML nih, Sedekah Mingguan Lampung itu komunitas yang bergerak di bidang sosial, menampung sedekah tunai maupun non tunai orang-orang yang mampu untuk disalurkan kepada orang-orang yang tidak mampu. Gitu, tapi yang masih semangat bekerja gitu loh. Jadi kita ada sasarannya juga, ada kaum duafa, lansia, yatim piatu gitu, janda juga. Kegiatannya setiap hari apa Kak? Event kita yang pasti tuh seminggu, hari Jumat itu. Awalnya tuh memang kan Jumat berkah namanya. Jadi itu ada kegiatan programnya, dulu program awalnya tuh bernabung. Nah, bernabung tuh kepanjangan dari berbagi nasi bungkus. Iya, awalnya itu program awalnya. Terus kita juga ada event 2 minggu sekali, yaitu ada bersemi, berbagi sembako dan silaturahmi. Itu dua program itu awalnya selama berapa tahun ya, mungkin sekitar 2 tahun sih ditekunin itu. Nah, titiknya biasanya kan di Kota Metro, kan kita khususnya cuma Kota Metro ya, walaupun namanya Mingguan Lampung, tapi nggak seluruh Lampung kan, cuma hanya di Metro doang Metro ya. sekitarnya. Metro dan sekitarnya itu biasanya titiknya di mana? Titik start awalnya itu di mana Kak? Biasanya kita tuh base campnya kan di Masjid Taqwa. Nah, terus nanti kita drop sedekahnya, misalkan kalau hari Jumat tuh nasi bungkus. Nah, kalau nasi bungkus ya udah berarti misalkan awalnya sih cuman menyediakan 50 nasi bungkus. Nah, kalau sekarang sih alhamdulillah udah nyampe 300-an setiap Jumatnya. Terus kita drop dan kita bagi timnya gitu. Jadi sasarannya misalkan Aziza sama Karani, jatahnya bagiannya Metro Pusat, berarti Metro Pusat bagian pasar, taman kota gitu. Jadi ada pembagiannya masing-masing, udah ada penjatahnya masing-masing, dan itu memang habis. Sistemnya juga kita naik motor gitu loh. Jadi kita lihat misalkan nih ada tukang beca, udah lanjut usia tapi masih sehat, masih semangat gitu mau bekerja, ya udah dikasih aja gitu. Jadi yang mau bekerja kita kasih ke gitu. Oke, terus kalau misalkan teman-teman nih yang pengen bergabung ke Sedekah Mingguan Lampung ini gimana caranya Kak? Gampang, join aja. Nanti sore kan ada event nih Jumat bernabung juga. Nah, bisa ikut teman-teman. Jadi sekalian lihat apa ya, kita bentuk aplikasinya secara langsung deh nanti sore ini. Ini ada Instagramnya mungkin Kak? Ada, nama Instagramnya @sedekahmingguanlampung. Teman-teman jangan lupa di follow. Dan itu juga sekarang sih sudah program kita banyak, nggak cuma bernabung sama bersemi aja. Ada odot, ada tuh one day 1000. Jadi tipenya modelnya dia tuh kayak celengan yang dititipin di ada warung, ada tos serba gitu, dititipin dan setiap hari masukin aja 1000 gitu loh. Setiap harinya 1000 gitu. Terus ada lagi event makan gratis, etalase makan gratis gitu. Itu juga pernah kerja sama Kak Iba Fabi yang tahu YouTuber Iba Fabi. Nah itu alhamdulillah juga masih jalan sekarang. Kita kumpul etalasenya ada 3 di Metro. Jadi ada di Masjid Ganjar Agung, terus ada Masjid Kowi ya? Iya, masjid di Polos juga ada, sama yang satunya di Rumah Sakit Islam.
dan masih ada lagi sih itu program kan lain. kita cuma nyediain etalase aja ya itu. Nah terus yang ngasih makanannya itu siapa? Bebas, Oh, siapapun. bebas. Jadi di etalase itu boleh ambil dan boleh ngisi gitu loh. Iya, siapa aja boleh, dan makannya juga bebas aja, nggak harus makanan berat, bisa makanan ringan, bisa minuman kayak gitu, kopi, boleh buat siapa aja. Terus base campnya Kak, biasanya di mana tuh base camp? Sebenarnya base camp awalnya itu ada di rumah ownernya di Jalan Bungur 15 Polos nomor 25, yaitu si Kak Nova itu. Cuman seringnya kita kan karena ambil di titik pusat ya, biasanya ngedropnya tuh ya di Masjid Taqwa itu kita kumpulnya di situ. Buat teman-teman yang mau gabung, khususnya untuk warga Kota Metro, baik siapa aja ya Kak ya, Iya, baik tua, boleh muda, siapapun itu bisa gabung di Masjid Taqwa ya. Iya. Titik kumpulnya di Masjid Taqwa. Terus kalau misalkan teman-teman yang mau bersedekah juga itu boleh gitu ya Kak ya. Nah menurut Kak Ziza sendiri, arti sedekah menurut Kak Ziza apa tuh? Tenang hatinya. Apa ya? Kalau sedekah itu kan sebenarnya itu kan pemberian dari seorang muslim untuk orang lain yang tanpa ada batasan jumlah dan waktunya gitu kan. Ya jadi menurut aku ya makna sedekah itu sendiri ya rasanya tuh tenang gitu loh, gitu ya. adem rasanya. Kayak ngajarin kita buat cara kita bersyukur gitu kan. Itu aja sebenarnya ya sedekah tuh banyak sih pelajarannya, kayak dari pelajaran hidup buat kita sendiri aja, gimana hubungan kita juga sama Allah, gimana hubungan kita juga sama manusia gitu kan. Ada hablum minallah sama hablum minannasnya juga kayak gitu. Nah kalau selain sedekah uang, itu kan sedekah nggak cuma berupa uang ya, Iya, mungkin tunai juga dan bisa tunai. sedekah tenaga gitu kan. Senyum Tenaga. aja sedekah. Senyum juga sedekah untuk orang-orang yang sedang bersedih, kita kasih senyuman itu kan nanti dia semangat lagi gitu. Terus sedekah ilmu, berbagi Iya, ilmu betul, juga betul. merupakan sedekah. Terus kalau misalnya kita nggak punya harta, belum ada kelebihan harta maksudnya, apa yang kita punya dalam diri kita gitu, misalkan darah, kita bisa juga tuh donor darah, sedekah donor Iya, darah ya Kak betul, ya. betul. Dan karena juga PMI kayaknya stok darahnya juga sedang menipis, jadi mungkin buat teman-teman semua yang ingin donor darah bisa langsung aja ke PMI, karena saya lihat ya kayak status-status teman-teman itu kok pada kayaknya kekurangan darah Iya, gitu loh. kebutuhan darah gitu ya. Kebutuhan darah gitu. sekian. Jadi buat teman-teman donor darah itu juga merupakan sedekah ya Kak Ziza ya. Terus kita bahas selain sedekah, boleh bahas apa lagi nih? Apa? Caranya apa yang mau dibahas? Tentang COVID-19 ini kali ya. Covid. Tentang COVID-19 ini kayaknya kalau ngomongin COVID nggak ada henti-hentinya Iya, ya. dari kapan Dari- coba belum selesai? Dari bulan Maret Iya. kita udah terjadi COVID ya. Dan mungkin untuk Kak Ziza sendiri, sebelum dan sesudah adanya pandemi ini, misalkan Kak Ziza kan di dunia modeling ya, atau di dunia fotografer ya, ini tentunya berbeda gitu ya, sebelum dan sesudah pandemi. Ini kalau menurut Kak Ziza sendiri gimana Apanya nih? perubahannya? Oh, ya Stok sebenarnya apa? Kayak misalkan kalau Kak Ziza kan photoshoot ya, itu berkurang nggak? Kegiatannya dibatasin gitu-gitu atau enggak? Iya, emang ada sesuatu yang berubah sih, yang mulai kayak dari pola kita aktif di lingkungan aja jadi lebih berkurang, interaksi kita di depan masyarakat juga jadi lebih berkurang gitu. Makanya juga di program sedekah akhirnya ada beberapa program yang kita nggak jalan gitu loh. Kayak bersemi aja kita udah stop dulu kan. Itu Karena kan bersemi apa tadi Kak? bersemi itu berbagi sembako, berbagi santunan dan silaturahmi. Jadi kan kita tipenya drop gitu ya. Kita pertamanya survei dulu ke rumah, memang kakak tersebut atau rumah tersebut gitu kan, penduduknya atau orang-orangnya itu membutuhkan gitu loh. Sementara kan kalau kita ya COVID ini gitu, kita kan nggak bisa door to door gitu loh, Iya, nggak bisa betul, ketemu secara langsung. Makanya akhirnya digantinya ada program teras, yaitu tebar beras. Sistemnya lebih singkat sih daripada bersemi, lebih cepat waktunya gitu loh, karena ya itu tadi kita nggak bisa tatap muka secara langsung. Ada beberapa memang ya itu ya, akhirnya kita kan jadi apa ya, maksudnya ya melihat situasi dan kondisi juga gitu loh. Harus Iya, akhirnya juga foto juga ada beberapa yang kurang juga gitu ya. Intinya beberapa kegiatan emang Terbatas ya. Iya, benar terbatas. Tapi kalau melihat sekarang ini kayaknya
warga masyarakat gitu udah umum ya berdampingan dengan COVID gitu, kayak udah nggak kayak kalau yang pertama-tama tuh kayak jaga jarak banget. Kalau sekarang tuh kayak ya udah ya kayak COVID ini ya udah memang ada dan kita juga ya jadinya. Kalau dulu kan mungkin aduh takut mau keluar aja takut gitu. Kalau sekarang kan mungkin apa ya udah biasa gitu. Tapi dengan menerapkan protokol kesehatan, pakai masker. Iya, cuci tangan juga dan pakai sanitizer. Gitu. Dan terus lagi apa Rani? Nanya tentang kalau misalkan dibilang COVID yang paling berdampak itu menurut Kak Ziza siapa? Siapa ya? Pedagang? Tetap masih buka lapak kayaknya. Tetap ya. Tapi kalau menurut saya Kak, yang paling berdampak itu adalah agen pariwisata. Oh iya deh, Kak. Ini kan ya, iya itu benar-benar berdampak banget. Aku kasihan untuk para supir, kernet, terus hotel juga itu kan sekarang lagi diskon-diskon kan karena memang banyak yang nggak berlibur gitu karena takut gitu. Terus objek-objek wisata juga belum pada dibuka, masih menerapkan protokol kesehatan, masih simulasi gitu. Jadi kita berdoa semoga COVID ini cepat berlalu dan kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa sebelum adanya COVID gitu. Jadi Kak Rani liburnya lama ini ya? Lama banget, dari bulan Maret itu udah benar-benar gak kerja. Terus berarti ya sibuknya di sini? Sibuknya alhamdulillah di sini ditarik sama Pak Ferry untuk bantu-bantu lah istilahnya di Karang Taruna Kota Metro. Oh ya Kak Jija, ini kita ngomongin tentang Karang Taruna Kota Metro. Jadi Karang Taruna Kota Metro ini punya program Kak, namanya Karta Bangkit. Karta Bangkit. Nah di dalam Karta Bangkit itu ada sub-subnya. Itu baik ada sub media kreator, terus nanti ada bakti sosial juga, mungkin bisa berkolaborasi ya dengan dong, harus pegiat sedekah mingguan dengan Karang Taruna Kota Metro. Tapi untuk programnya saat ini belum dijalankan karena kita mau reorganisasi dulu Kak. Gitu. Karena kan memang yang lama itu sudah saatnya untuk diganti gitu. Jadi mungkin setelah nanti reor baru kita melaksanakan kegiatan-kegiatan ini lagi. Oke, mungkin buat teman-teman Karang Taruna Kota Metro ini bisa bareng dengan sedekah mingguan Lampung, kita bagi-bagi nasi bungkus. Hari ini. Nasi bungkus berapa Kak? Sekitar 200-an. 200-an. Oke, titik kumpulnya di Masjid Taqwa. Masjid Taqwa. Jam sore habis asar. Oke, teman-teman bisa gabung ya. Karena ini juga nanti gabung ya. Oke, siap. Terus di Karang Taruna Kota Metro ini Kak, itu Kak Ziza masuk ke Karang Taruna mana? Mulia Jati. Nah tempat Kak Ziza aktif nggak nih Karang Tarunanya? Mungkin aku sih kayaknya yang nggak aktif. Nggak aktif ya? Kayaknya aku ya. Jadi kalau ngomong tentang Karang Taruna, mungkin menurut Kak Ziza, Karang Taruna di kuping Kak Ziza asing nggak sih kira-kira? Enggak, sebenarnya saya nggak asing karena pernah kan sempet juga dulu waktu ada undangannya dari Payungi gitu kan. Anak-anak Karang Taruna diminta untuk kumpul gitu kan dari beberapa kelurahan ya kayaknya. Nah itu. Jadi sebenarnya dari itu juga yang udah nggak asing gitu. Ya. Cuman mungkin AQ-nya yang tidak aktif gitu guys. Iya gitu. Padahal di kelurahan itu harusnya ada Karang Taruna ini per kelurahan, gitu. Sepertinya sih kalau Karang Taruna di Mulia Jati mungkin aktif ya, tapi akunya yang tidak. Kayak ini. Karena memang Karang Taruna ini tuh di bidang sosial Kak. Organisasi yang di bidang sosial. Sama lah kayak sedekah. Gitu. Sama jadi nggak ada bayaran. Jadi bayarannya senyuman. Sedekah lagi gitu. Karena memang apa ya, kalau dibilang sosial ya, kalau kita kegiatan sosial itu memang nggak ada biayanya gitu, tulus dengan hati ikhlas membantu untuk sesama gitu.
gitu. Jadi kalau misalnya mau gabung Karang Taruna, jangan harap dapat apa bayaran. Karena memang kita organisasi yang tidak dibayar teman-teman. Jadi emang apa ya? Ya udah, kalau kita jiwanya bergerak di jiwa sosial mungkin bakalan ikut ke Karang Taruna. Karena memang Karang Taruna ini ya Kak Ziza ya, itu anggotanya itu dari umur 17 tahun sampai 45 tahun. Baik yang sudah menikah ataupun belum menikah itu sudah termasuk ke dalam anggota Karang Taruna gitu. Jadi Karang Taruna Kota Metro ini juga sempat waktu itu vakum di tahun berapa ya? 2000. Pokoknya sebelum kan ketuanya Pak Weli. Pokoknya sebelum ketuanya Pak Weli ini sempat vakum gitu. Dan saya juga bergabung di Karang Taruna itu awal mulanya karena memang kegiatan di daerah masing-masing daerah. Kalau di arah RW kan ada tuh ngadain lomba. Nah, pemuda-pemudinya itu kan disebut dengan Karang Taruna ya. Gitu. Nah, untuk kemarin Kak, apa itu? 17 Agustus tepat Kak Cica ngadain acara nggak? Enggak, karena kan COVID ya. Kayaknya nggak ada kegiatan. Iya, nggak ada kegiatan. Jadi mungkin kalau untuk saat ini kegiatan-kegiatannya dibatasin ya. Iya, kita mau apa aja. Ya sebenarnya demi ya bersama juga iya, gitu. Kalau kita nggak ada kesadaran dari diri kita juga ya gimana kan ya. Diminta untuk social distancing ya social distancing gitu. Ya itu. Aduh, kalau ngomongin COVID-19 sebenarnya nggak ada hentinya sih. Nggak ada habisnya. Sebenarnya juga merupakan COVID-19 ini ada sisi baik dan sisi buruknya gitu. Sisi baiknya mungkin kita bisa berbagi dengan sesama gitu loh. Lebih berbagi ke sesama, terus mungkin kan suruh stay at home ya. Suruh mungkin suruh kita tuh dekat dengan keluarga, suruh apa ya, rajin beribadah juga kali ya kalau di kalau di sisi baiknya. Mungkin kalau dari sisi jeleknya gitu ya sangat apa ya terbatas tadi. Terbatas, kegiatan apa aja nggak boleh, bukan nggak boleh ya harus hati-hati dalam setiap kegiatan. Misalnya kalau kayak gini nih Kak, kayak ngobrol biasa aja kita deketan nggak apa-apa, cuman kan karena ada COVID kan jadi kita jauh-jauhan. Yang biasanya ketemu Kak Cica kalau misalnya ketemu teman gitu, teman akrab cipika-cipiki ya pasti say hi. Kalau sekarang kan aduh maaf ya, mungkin salamnya kayak gini aja, siku, salam siku gitu. Makanya tadi pas sebelum kesini kan aku tanya sama Karani, Karani kita preparasinya apa, pakai facial nggak? Aku tanya dulu kan, takutnya nanti pakai kayak gitu kan. Katanya tetap jaga jarak ini. Iya, tetap jaga jarak, tapi dengan ini ada hand sanitizer, tetap bawa hand sanitizer gitu. Mungkin dari segi kelemahan buruknya jadi COVID itu tadi lagi ya. Kalau kasih apa lagi nih? Apa ya? Pendapatan mungkin ya, kalau misalnya orang yang dagang, pendapatannya mungkin beda dengan sebelum ada COVID. Iya, kan banyak jadinya yang di PHK juga. Ada yang jadinya kerjanya lebih shift-shiftan, yang mungkin tadinya shiftnya ada lagi juga yang pemotongan gaji gitu. Banyak sih sebenarnya ceritanya gitu loh. Iya. Ada juga pengangguran itu tadi ya. Terus dampaknya lagi banyaknya pencurian di daerah saya nih Kak. Pencurian mobil aja dicuri, aki mobil juga dicuri, bunga juga lagi hits bunga juga dicuri. Ya ampun, inilah akibatnya dari pandemi ini gitu ya. Mungkin orang-orang pada nganggur, terus gimana hidupnya harus tetap berjalan, mungkin pikirannya juga aduh gimana ya, pengen dapat duit instan gitu, akhirnya mencuri. Itu kan juga merugikan orang yang dicuri kan. Itu tempat saya tuh motor aja sekali dicuri satu rumah 2. Terus motor apa aja pokoknya, intinya nggak mandang itu motor misalkan Honda, Yamaha, atau pokoknya yang penting ada motor ya udah gasak gitu kan. Bunga aja dimaling. Gitu ya. Mungkin buat teman-teman semua, kalau kita ingin hidup survive dalam di pandemi ini, kita tuh harus bekerja gitu. Baik itu mungkin kalau misalkan pekerjaannya tuh ya pekerjaan yang halal lah ya. Istilahnya dagang online kan sekarang ini online ya Kak ya. Apa-apa online. Jadi mungkin bisa usaha. Juga kan pemerintah memberikan prakerja, kartu prakerja itu. Kan saya ikut nggak?
kemarin sih tapi nggak lolos. Belum rezeki. Karena ini juga udah 5 kali saya nggak lolos juga. Nggak lolos, mungkin ya belum bejo lah istilahnya ya. Iya, belum bejo. Belum beruntung, tapi nggak apa-apa. Tetap semangat, tetap apa ya bekerja untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, dan juga misalkan kalau kita ada kelebihan harta ya sedekah karena harta yang kita punya kelebihan harta yang kita punya itu bukan untuk diri kita tapi untuk orang lain juga. Sekecil apapun itu pasti ada haknya orang lain. Betul. Jadi buat teman-teman, ayo sedekah, karena sedekah itu nggak ada ruginya ya kayak. Iya benar. Ngajarin hati lebih adem. Banyak sih pelajarannya. Pernah sampai netesin air mata karena mungkin jadi kayak gimana ya, rasanya itu kayak terketuk loh hatinya tuh terkadang. Karena kita melihatnya secara langsung gitu loh, kayak ada bapak-bapak yang jual tape gitu ya. Aku masih ingat juga Pak Kimin. Oh, yang jual ini ya? Tape. Bubur? Bukan. Ada bubur juga Pak. Badamin itu. Badamin itu kan yang di lapangan kampus itu ya. Betul. Itu umurnya aja, tapi beberapa tahun lalu ya, aku udah lupa soalnya, mungkin sekitar 94-an kayaknya umurnya, udah tua kan ya. Masih jualan, masih semangat gitu. Terus kita yang anak muda masa mencuri itu tadi kok nggak ada apa ya rasa gregetnya gitu ya gitu ya kayak gitulah. Dari hal-hal kayak gitu kita jadi tahu dan tersadar itu tadi. Pokoknya buat kaum muda jangan kalah sama yang lebih tua gitu ya. Yang lebih tua aja semangat untuk bekerja. Masa kita yang muda ngapain gitu? Kita juga harus mencari ide untuk survive hidup kita di masa pandemi ini. Tentunya dengan pekerjaan yang halal ya. Gitu. Dan kalau misalkan ingin hidupnya berguna bagi masyarakat ya ikut gabung Karang Taruna ya nggak Kak? Sama kita sedang gabung. Iya. Bareng-bareng kita nanti kolaborasi. Pokoknya nggak ada ruginya kok gabung sama kita ini. Jiwanya jadi tenang, terus kita juga hidupnya bermanfaat bagi orang lain, karena sejatinya manusia itu hidup harusnya bermanfaat untuk orang lain ya Kak Cica ya. Karena kalau misalnya kita hidup untuk diri kita sendiri itu egois, ya nggak sih? Kita nggak ngelihat orang lain di sekitar kita gitu. Karena memang hidup itu harusnya bermanfaat dan berbagi. Gitu. Ji, masih lama? Apa ini? Oke. Mungkin ada Kak Jiza mau apa lagi nih? Apa tanya atau apa? Ada pertanyaan nggak Ji? Ada sesi pertanyaan nggak? Ada yang mau nanya? Belum ada. Oh belum ada. Jadi untuk teman-teman yang mau nanya boleh nanya, baik kegiatan kita sehari-hari ataupun tentang sedekah mingguan Lampung ini atau lain sebagainya boleh ditanyakan, nanti bakal kita jawab sekiranya yang bisa kita jawab ya teman-teman. Dan pertanyaan juga pertanyaan yang wajar untuk ditanyakan, jangan pertanyaan yang nggak wajar ditanyakan. Gitu. Boleh sambil diminum Kak Jija kalau misalkan haus. Jadi kalau Kak Ziza sendiri tertarik nggak ikut gabung Karang Taruna ini? Menurut Kak Ziza pribadi, tertarik nggak kira-kira? Tertarik. Pengen tahu karena kan ya apa ya, aku juga termasuk pemuda juga di 16C Mulyo Jati gitu kan, yang memang apa ya, mungkin karena ya sama ya bidangnya kayak komunitas SML juga kan di bidang sosial juga, Karang Taruna juga iya, jadi lebih kayak cari pengalaman untuk diri kita sendiri gitu, lebih mendalami peran kita sendiri gitu untuk masyarakat sekitar tuh apa. Karena kan kalau Karang Taruna itu kan ya pemuda-pemudi di wilayah kelurahan masing-masing gitu loh ya, jadi kan sebenarnya kita juga ya namanya setiap kelurahan itu pasti ada apa ya permasalahan di lingkungannya gitu. Nah, dan cara penyelesaiannya juga mungkin salah satunya dari ya Karang Taruna itu sendiri gitu. Mungkin
kalau misalkan ada permasalahan ya mungkin lebih ke pamong sih Kak. Mungkin kalau Karang Taruna itu lebih memberikan ide kreatif kayak gitu, ide kreatif untuk kemajuan wilayahnya gitu. Kalau untuk saat ini kan mungkin kalau di tempat Kak Ziza ada nggak kayak Payungi itu kan memang yang menggerakkan pemuda-pemudi juga kan. Terus ada apa yang di Kauman itu? Apa? Yang satelit itu? Apa Mbak Puji? Ada nggak? Pernah dengar nggak? Pasar Yoso, Pasir Senyumi. Hah? Pasar Ilmu. Itu pasir ya? Gitu. Itu kan. Jadi bisa menggerakkan potensi yang ada di wilayahnya masing-masing gitu. Jadi kalau misalkan di tempatnya masing-masing ada potensi kan juga membantu warga-warga sekitar situ gitu. Bisa orang-orang sana kan bisa jualan, terus pendapatannya juga bertambah kayak gitu. Jadi untuk kaum muda, mari kita kembangkan kreativitas kita. Jangan males-malesan, jangan rebahan aja. Kaum rebahan. Jangan jadi kaum rebahan. Kita harus jadi kaum aktivis untuk kemajuan daerah kita. Karena kalau misalkan daerah maju, siapa yang akan senang? Siapa yang bakal mendapatkan impact baik? Gitu kan pasti kembali lagi ke diri kita gitu. Oke, kembali lagi ke sedekah mingguan Lampung. Apa ya? Kayaknya udah ditanyain semua sih tadi. Apa itu sedekah mingguan Lampung? Terus gimana awal tadi berdirinya? Tadi di Bebek apa? Yang punya? Ya, awal berdirinya kan pada tanggal 9 Maret 2016. Pencetus awalnya ya Kak Nova Anjar Prakoso itu, sekaligus owner dari Bebek Bacem Prakoso. Karena dia tahu kan Bebek Bacem Prakoso? Belum. Tahu Bebek Prakoso yang di 16 ya? Bukan, di Polos. Di Polos? Sebelah sih? Jalan Bungur. Deket-deket mana gitu? Dekat apa ya? Masuk gang? Masuk gang sih dia. Ya daerah situ gimana ya aku ngejelasin juga aku bingung. Ya, bisa share di Google ya. Ya boleh. Ada kayaknya di mapnya juga. Ada di maps. Itu adalah pencetus awal dari sedekah mingguan Lampung. Awalnya Nova dulu, abis dari Nova terus awalnya aku belum ikut gitu, cuman kayak memperhatiin aja ya, ngeliatin gitu, belum ikut kumpul tapi belum langsung turun gitu. Terus waktu yang dari Mbah Damin itu yang malam bener-bener kesana ngeliat, terus ya Allah mbahnya tuh semangat gitu guys, umur 94 tahun jualan bubur, jualnya malam kan, dan itu habis gitu loh, dan setiap hari produksi itu. Ya itu dari situ terus mulai deh tergerak. Terus ya udah dari situ juga, sebelumnya waktu itu masih belum di Masjid Taqwa ya, masih dari rumah Kak Nova aja. Dari rumah Kak Nova aja, terus beberapa kali kita pernah collab juga sama komunitas juga yang di bidang sosial, ada DPUDT kan itu. Nah itu terus ngadain apa ya waktu itu kayaknya bukber bersama, bukber bersama bareng sama 500 anak yatim dari DPUDT. Nah dari situ terus mulai aktifnya baru di Masjid Taqwa itu, terus baru ketemu sama Mas Joko, baru ketemu sama Kak Uncu, baru ketemu sama Kak Empong dan tim-tim yang lainnya. Sekarang banyak timnya. Iya, berapa Kak sekarang? Membernya mungkin banyak ya, sekitar 15-an lah, nggak nyampe 20 juga. Ya, mungkin 20 ada lah, tapi yang aktif ya mungkin kurang lebih 10 lah gitu. Dan sebenarnya SML juga ada juga di Gaya Baru, timnya di sana ada Kak Ferdi di sana, dia juga bentuk tim di sana. Terus ya sama programnya, jadi setiap Jumat juga ada bernabung, terus kayak bersemi itu diajarin 2 minggu sekali, terus ada juga odot, ada yang etalase makan gratis pun juga ada gitu. Jadi ya seneng ya kalau misalkan hal baik yang kita lakuin ternyata membuat orang jadi terinspirasi gitu, buat orang jadi tergerak juga walaupun lingkupnya udah nggak metro gitu loh, dan dia masih aktif juga sampai sekarang gitu. Nah terus Kak, ini kan banyak ya, 300 pernah 300 dan sekarang ini nanti 200. Nah itu siapa yang ngasih
bisa nasi apa ya? Nasi bungkus. Iya. Itu dananya dari mana gitu? Kalau awalnya itu kan setiap orang yang sedekah, setiap orang yang sedekah tunai itu biasanya kan kita kan tampung gitu kan, terus kita awalnya banget tuh kita tuh masak sendiri loh. Ya dibantu sama ibunya Nova itu, jadi masak nyediain awal itu kayaknya cuma 25-an sih, awal banget di 2016 itu, terus dari 25 naik jadi 30, selalu kali penambahan 5 gitu loh. Nah itu terus konsisten di 50 aja kan, itu masih masak sendiri kitanya, masih buat sendiri. Terus mungkin ya karena banyak teman-teman yang share juga ketika orang ada donatur, terus ketika mereka senang juga melihat program kita gitu kan, terus kayak kita juga terbuka secara keuangan, secara kegiatan juga, terus mungkin mereka ngajak yang lain-lainnya gitu loh. Akhirnya sekarang pun ya udah ada donatur buat nasi bungkusnya sendiri udah ada, donatur berasnya juga sendiri udah ada gitu loh. Jadi udah ada sendiri-sendiri gitu loh. Ada memang donatur yang khusus tunai aja juga tuh ada, jadi tapi ada juga yang memang dia tuh yang hari ini gua nyediain 50 nasi bungkus gitu. Emang ada donatur yang memang nyediain gitu aja kayak gitu ya. Nah untuk anggota yang menyebarkan ya anggota dari Sedekah Mingguan Lampung ini gitu. Terus kalau misalkan itu yang masak siapa Kak? Kalau udah banyak tuh, terus apa masih tetap pribadi masak sendiri atau catering? Nah, sekarang udah enggak sih, sekarang udah stop. Cuman kalau duit yang sedekah tunai itu biasanya kita pakein buat yaitu program bersemi itu, berbagi santunan dan silaturahmi. Cuman memang lagi off sekarang karena COVID ini kan, jadi digantinya yaitu teras tebar beras. Oke, teman-teman, itu tadi bincang-bincang kita tentang Sedekah Mingguan Lampung. Dan nanti bakal ngadain acara di jam abis asar ya di Masjid Taqwa titik kumpulnya buat teman-teman semua yang mau gabung, membagikan 200 bungkus untuk warga apa nih Pak Kak? Yang warga Kota Metro yang mau dikasih, biasanya kan ada ciri apa? Targetnya warga yang seperti apa gitu. Ya kaum duafa, terus lansia, terus kayak misalkan pedagang mungkin. Pedagang juga yang dia terus bahkan ada juga pemulung, terus ada ya biasanya pedagang juga yang ngemper gitu. Intinya mereka tuh masih semangat gitu, masih semangat mencari rezeki yang halal daripada yang tadi kayak diceritain Karani, ada yang jamret lah, ada yang kemarin lah kayak gitu kan. Itu kan nggak bagus, nggak baik gitu. Mungkin bisa gabung ya teman-teman ya. Mungkin nanti bisa kalau misalnya mau gabung itu bisa follow aja Instagramnya kayak bisa nanti PC di sana ada, mungkin ada nomor telepon, bisa dihubungi di situ gitu. Mari kita berbagi untuk sesama, berbagi tadi harta, uang, beras, apapun yang kita punya kita harus berbagi gitu. Oke, mungkin sampai sini aja ya Kak obrolan kita. Nanti bisa disambung lagi. Yang buat teman-teman yang mau nanya bisa nanti di kolom komentar, bisa nanya juga, ataupun di DM Karang Taruna Kota Metro yang mau tanya, mungkin ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan di situ. Terima kasih ya Kak Ziza untuk waktunya. Ini jadwal Kak Ziza ini sibuk banget ya. juga. Jadi semoga apa yang kita bincangkan itu bermanfaat bagi kita dan bagi orang banyak juga. Terima kasih untuk semua. Kami akhiri dengan mengucap Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.